Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, yang dalam liturgi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus selalu berkaitan dengan Ekaristi. Dan pada hari ini, bacaan Injil pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus dibacakan mengenai penggandaan 5 roti dan 2 ikan yang kemudian dimakan oleh 5.000 orang laki-laki, dan masih ada potongan-potongan yang sisa sebanyak 12 bakul. Kalau kita membaca Injil Lukas ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, persis ditulis oleh Lukas menyambung kisah 12 murid yang diutus oleh Yesus, diberi kuasa dan kemampuan untuk mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah, dan menyembuhkan orang-orang sakit. Dan setelah selesai pewartaan itu dikatakan, mereka melaporkan kepada Yesus keberhasilan karya pewartaan kerajaan Allah tersebut. Dan sebagai ungkapan syukur atas keberhasilan itu, Yesus mengajak mereka, mari kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian saja. Dan terjadilah, dikatakan, mereka pergi ke tempat yang sunyi. Injil yang lain, Markus dan Lukas, menyebutkan ke Betsaida. Dan di situ mereka bersama-sama 12 murid dan Yesus. Tetapi saudara-saudari sekalian, murid-murid telah berhasil mewartakan kabar gembira. Murid-murid telah berhasil menyembuhkan orang-orang sakit. Murid-murid yang diutus juga telah berhasil mengusir roh-roh jahat. Sehingga banyak orang yang mengagumi bahwa mereka ini orang-orang sakti, orang-orang hebat. Tetapi semuanya itu terjadi karena menerima kuasa dari Yesus. Nah, orang-orang yang sakti ini, menurut orang-orang banyak itu, sedang berkumpul dengan sumber yang membuat mereka mampu mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga menarik perhatian. Sama kalau kita mendengar sebuah peristiwa, lalu kita ingin berdekat, ingin berkumpul melihat apa yang terjadi di situ. Maka ketika murid-murid berkumpul bersama Yesus, orang banyak tetap datang berbondong-bondong. Dan dikatakan di sana, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, banyak orang yang mau datang mendekat kepada Yesus karena keberhasilan rasul-rasul dalam pewartaan. Orang-orang banyak tidak hanya kagum bahwa ada murid-murid yang sakti, tetapi mereka ingin lebih dekat dengan sumber kesaktian itu. Dan itu mereka lihat, mereka alami dalam diri Yesus.
Dan ketika mereka berkumpul itulah ibu bapak saudara-saudari, murid-murid merasa bahwa mereka mestinya segera pulang. Karena mereka sudah disembuhkan, mereka sudah mengalami penyembuhan. Yang sekarang mereka perlukan adalah makanan dan penginapan. Tetapi menurut Yesus, kamulah yang harus memberi mereka makan. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap saat, pertama-tama sebagai ungkapan syukur bahwa kita menerima karunia yang begitu besar dari Allah. Sebagaimana para rasul dikumpulkan oleh Yesus pada malam perjamuan terakhir. Ingin bersyukur bahwa Yesus telah ada di tengah-tengah mereka dan mewartakan kabar gembira. Maka ketika kita datang merayakan Ekaristi, menyambut tubuh dan darah Kristus, unsur pertama yang terjadi adalah kita ingin bersyukur atas karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Unsur yang kedua adalah ketika kita datang merayakan Ekaristi, ketika kita berkumpul, kita ingin dekat dengan sumber, yaitu Yesus sendiri. Karunia yang kita terima, kebaikan-kebaikan yang kita terima, kita ingin mau lebih dekat lagi kepada sumber karunia itu. Dan itulah ada dalam diri Yesus. Yang kemudian kita terima, kita sambut dalam tubuh dan darahnya. Kita terima roti yang sama, yang telah berubah menjadi tubuh Kristus. Seperti tadi dalam bacaan kedua kita dengarkan, bahwa Ekaristi membuat kita bersatu dengan Yesus, bersatu dengan Dia sebagai sumber segala-galanya untuk hidup kita. Dan karena itu kita menerimanya untuk kemudian dikatakan perlu dibagi-bagi kepada orang lain. Karunia Allah, kebaikan Allah yang kita terima, Kristus yang kita sambut dalam Ekaristi, kita teruskan dan kita bagikan kepada orang lain. Dan saudara-saudari tadi dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa roti yang telah dipecah-pecahkan itu cukup, bahkan ada sisanya. Menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita pergi membagi kebaikan Tuhan, tidak akan pernah habis. Karunia Allah yang kita terima dibagikan dan cukup untuk semua orang. Maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, ibu bapak saudara-saudari sekalian, semoga pengalaman kita, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, kesuksesan-kesuksesan yang terjadi dalam hidup kita, kita bawa untuk dipersembahkan sebagai ungkapan syukur. Sekaligus juga kita ingin menimba bahwa dalam Ekaristi kita menerima Kristus yang menjadi sumber untuk seluruh kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kebaikan Kristus itu, cinta kasih Kristus itu juga kita teruskan dan bagi-bagikan kepada sesama. Dan tidak usah khawatir akan habis, karena Tuhan telah membuktikan selalu ada lebih. Selalu ada sisa sebanyak 12 bakul. Dan semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut membuat kita merasa bersatu dengan Kristus. Membuat kita menjadi satu dengan Dia
sehingga kita tidak khawatir, tidak merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kita tidak perlu pertanyakan bagaimana hosti roti itu berubah menjadi tubuh Kristus. Yang kenyataannya adalah 5 roti dan 2 ikan itu jumlahnya menjadi banyak. Bagaimana prosesnya? Injil tidak mencatat. Maka ketika roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, mari kita terima, mari kita imani, mari kita percaya sebagai tindakan Allah untuk menyelamatkan kita. Dan pada waktunya keselamatan itu sampai kepada semua orang. Semoga demikian.